Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, juga yang ada di grup Trading Plan. Baik, hari ini saya akan kembali setelah sekian lama eh, tidak membuat satu video atau ini namanya bicara mengenai skenario market. Jadi eh, teman-teman ada baiknya memang belajar dulu membuat skenario di market. Market kalau seumpama begini akan terjadi begini, lalu bicara mengenai korelasi dengan data fundamental seperti apa, lalu bicara dengan pelemahan kembali yen terhadap US dollar itu seperti apa, lalu lihat major currency secara umum, lalu cross rate di mana. Lalu nanti kita akan mendapatkan satu kesimpulan, memang tidak 100%, tetapi mendekati. Apabila membuat skenario dan membuat satu analisa itu lengkap, maka setidaknya akan menjadi satu buah analisa utuh atau analisa lengkap di mana kita eh, membuat satu trading plan itu punya berbagai alasan teknis. Baik, kita akan coba eh, membahas yang namanya eh, US dollar terhadap yen. Kemungkinannya seperti apa? Baik, eh, pekan lalu US dollar yen atau yen Jepang ini boleh dibilang mencatat rekor terkuat, atau dia turun tajam atau menguat sampai level 141,62, di mana itu mencatat rekor 5 bulan terendah lah ya semenjak Agustus tahun lalu, di mana yen sempat di area kurang lebih sama di 141,60-an dan dicetak ulang di hari eh, Jumat, ya, di mana Jumat market kembali US dollar menguat against Jepang, di mana dia ditutup di level kurang lebih 144 lebih. Oke. Memang ekspektasi saya maunya dolar yen ini adalah kembali melemah atau naik ke level di atas 147-nya, atau maksimal bisa mendekati 149 150, di mana kita akan bisa menyimpulkan penguatan US dollar di pasar. Karena kenapa? Parameter terbaik untuk bisa melihat pergerakan US dollar menguat atau melemah kembali, saya tetap merujuk kepada dolar yen diperdagangkan di pasar. Tetapi itu akan menjadi pupus mungkin 100 atau 200% manakala memang terjadi kondisi geopolitik yang terjadi 1 bulan lalu. Itu loh. Nah, di mana analisa itu tidak terpakai sama sekali kecuali hanya mengandalkan support resisten, di mana range bergerak naik dan itu memecahkan range ke range-nya, entah itu daily ke weekly atau weekly ke monthly, bahkan yearly ke historical price, di mana emas diperdagangkan di 2149 itu mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah emas diperdagangkan di dunia terhadap US dollar. Baik, saya melihat kemungkinan bahwa yen akan bergerak
kembali melemah atau naik ke kisaran 146 lebih atau ke 146.30-an mungkin, tapi saya berharap sih eh, bar panjang ini atau candle panjang ini dia koreksi sampai ke 147-an lah, kurang lebih di area sini ya. Nah, kalau dengan demikian, kalau yen diperdagangkan di level 146 sampai 147 ini, bahkan syukur-syukur bisa berada di 148, maka kita akan seksama melihat dulu apakah mata uang direct quotation atau GBP Euro dan Australian Dollar juga kemungkinannya seperti apa. Baik, kita akan lihat bahwa pound sterling Inggris diperdagangkan melemah kurang lebih 1 pekan ya, ditutup di area apa namanya 1,25 ya, di bawah 1,25-nya. Nah, eh, kalaupun terjadi apa namanya pembukaan cukup menguat untuk beberapa jam ini, itu karena kalau saya melihat memang akan ada koreksi di mana kalau kita belajar retracement sekian ratus persen 100% turun, dia akan koreksi sekian persen naik. Sama kebalikannya, kalau misalkan 100% naik, dia akan koreksi sekian persennya untuk turun. Tetapi itu kita harus pertanyakan kembali apakah memang market sudah bounce back kembali naik atau kembali turun setelah adanya penaikan atau penurunan yang tajam itu. Dilihat dari beberapa parameter yang memang akan ditabrak. Baik, kalau memang GBP juga eh, melemah 1 pekan ke belakang, maka kita lihat kemungkinan dari sesi Senin ini ke depan seperti apa. Dan kita sudah lihat bahwa 1 minggu itu GBP melemah against US dollar dari level 1,27 ya. Baik, kita akan lihat sesama ke mata uang berikutnya yaitu euro. Baik, euro pun sama ya. 1 pekan ke belakang adalah memang ditutup melemah gitu ya. Melemah kurang lebih hampir eh, tidak banyak karena memang pergerakan euro itu sempit 200 poinan lebih, tapi itu cukup menandakan bahwa US dollar strong against euro, against pound sterling seperti yang dibahas barusan, dan itu cukup menetapkan buat saya uh, menetapkan bahwa 4 perkara termasuk salah satunya adalah Australian dollar. Baik, Australian dollar itu terjadi memang hari Jumat ditutup menguat, ya eh, agak lain memang, tetapi sebetulnya kalau dilihat dari sesi 1 pekan ke belakang, AUC-nya memang cukup melemah. Kalaupun memang Jumat ditutup menguat, itu lantaran memang kepentingan apa namanya Australia sebagai salah satu penambang emas terbesar di dunia, ya memang bertahan untuk bisa menguatkan mata uang untuk penjualan emasnya. Dan hari ini kita akan lihat bersama seperti apa Aussie merespon eh, penutupan sesi data dari Amerika, terutama non-farm payroll di hari Jumat, dan data-data sebelumnya di pekan lalu menunjukkan bahwa terjadi eh, economic progress ya, membaik di Amerika, meskipun memang secara overall masih terjadi krisis resesi besar di Amerika, terlihat dari inflasi yang cukup tinggi, lalu suku bunga juga yang memang masih tinggi. Tetapi memang ini adalah eh, bukan bukan sesuatu yang memang eh, equal dinyatakan ke pasar bahwa US dollar adalah lemah. Jadi sekali lagi saya berusaha mengkoreksi bahwa apa yang terjadi di Amerika dilihat dari kondisi ekonomi bukan berarti US dollar di pasar juga akan sama.
gitu loh. Kenapa? Karena memang US dollar sebagai acuan atau tolak ukur perdagangan internasional tetap akan dijaga kepentingannya sebagai acuan, di mana acuan adalah tidak boleh eh, dibuat seolah-olah lemah bisa, tapi dibuat sementara melemah bisa, tetapi sebagai acuan atau tolak ukur memang pada dasarnya akan dibuat menguat gitu loh. Dan itu sudah tertulis lah ya bahwa yang namanya penguasa dunia gitu ya, penguasa ekonomi itu memang akan mengarahkan kepada dolar harus strong gitu, mau tidak mau kepentingan Yahudi dan kawan-kawan lah, terutama eh, apa namanya kepentingan kapital yang lebih besar. Baik, kita lihat ke dampaknya terhadap emas. Jadi teman-teman begini, jadi yang kita lihat adalah eh, kita lihat dulu di daily-nya gold seperti apa ya. Baik, kita lihat di pergerakannya daily bahwa emas ditutup eh, melemah di Jumat lalu, di sesi pekan lalu, di mana emas menguat tajam sampai level 1994. Dan ini eh, cukup membuat pasar atau para pelaku khususnya di Indonesia dibuat kaget dengan memang jatuh yang tidak di, mungkin ada beberapa yang memang ekspektasi bisa ke sini, tetapi memang kalau saya melihat bahwa apa yang terjadi di Senin pekan lalu, emas menguat sampai 2149 ini secara teknikal udah membuahkan satu shadow ya, di mana Bismillah, insya Allah memang ini dalam waktu dekat ataupun dalam waktu 1 bulan mungkin bisa lebih atau mungkin setahun gitu ya. Ini angka ini tidak akan terlihat lagi gitu loh. Kenapa? Karena memang eh, secara balancing teori, yen sedang menyesuaikan keberadaannya dengan emas. Jadi beberapa bulan lalu atau kebiasaan saya biasanya membandingkan posisi eh, emas terhadap yen. Tapi kali ini saya mencoba memang yen sekarang sedang mensejajarkan keseimbangannya, terutama dengan forex market dan mata uang Eropa juga imbasnya terhadap gold. Jadi teman-teman bisa bayangkan tadi kalau lihat gambarnya yen ke 141 dia menguat tajam, artinya secara normal, kondisi normal ya, emas itu memang harus berada di level ini. Tetapi terbalik gitu loh, karena memang emas duluan yang break ke 2149, ya, break range atau big historical price-nya. Tapi yen belakangan baru di hari sesi sebelumnya, ya, setelah itu yen setelah sesi di mana emas bergerak naik panjang, yen baru belakangan menguat tajam sampai level 141. Nah, pada kalau tuh dia eh, bukan koreksi, artinya naik kembali atau melemah kembali ke level 144 di sesi Jumat dari 141, buat saya ya cukup untuk menenggelamkan emas sampai level di mana dia pecah range monthly ke monthly-nya, di mana 2009 itu tercatat monthly ke monthly buat saya adalah support rata-rata, di mana kalau break ya dia akan turun. Saya tidak tahu panjangnya seberapa panjang dan memang ternyata sampai 1994. Baik, jadi kemungkinannya emas akan kemana kira-kira itu pasti pertanyaannya. Baik, kita lihat di 1 jam. Ya, jadi nah, teman-teman bisa lihat ya, area ini sudah break di mana itu kemarin sempat lama memang tidak mau terpecahkan ya. Nah, kita akan lihat apakah level dari 1994 ini
sampai dengan area 1986-87 ini itu adalah merupakan strong support ya. Jadi apakah memang bisa di break atau akan terjadi sideways, flat panjang? Biasanya kalau terjadi flat panjang ini yang bergerak di market adalah cross rate antara mata uang Eropa dengan yen Jepang. Seperti halnya kemarin terjadi cross rate besar-besaran di mana yen menguat tajam sampai 141. Itu dikarenakan bukan penguatan US dollar tapi lebih kepada eh, saya GBP menarik yen kah, euro menarik yen ke bawah kah, atau memang yen yang menarik mereka ke bawah gitu. Tetapi ini lebih kepada terjadi perdagangan yang luar biasa atau terjadi hubungan yang luar biasa korelasi antara Eropa dan Jepang di mana mata uang Jepang menguat tajam eh, terhadap mata uang Eropa gitu ya, juga terhadap US dollar. Dan ini kalau suasana kondusif emas itu harus naik panjang, harus break gitu ya. Tapi kan sudah dilakukan oleh emasnya, emas sudah muncul duluan gitu di 141 ini, 2149. Nah, belakangan yen baru break 141. Nah, skenarionya adalah apabila yen kembali ke level yang tadi saya sebutkan di space sebelumnya, bahwa kalaupun yen hari ini bergerak di 145, 56 high-nya, lalu dia bisa break sepekan ke depan misalnya 147 atau 148 atau bahkan lebih, dan ini akan menempatkan emas di level di bawah 1980, bisa jadi di bawah 1950-an gitu atau di area sinilah gitu ya. Dan terakhir kali adalah market harus tes kurang lebih level 1920-an ini, dimana memang kalau dua parameter tadi break, itu saya melihat konfirmasi utuh 100% bahwa pasar itu akan sangat-sangat melemah terhadap US dollar atau US dollar menguat di pasar, dan emas itu kembali menjadi downtrend 100% ya. Nah, sekarang kondisinya masih boleh dibilang sudah di atas 75% bahwa emas turun gitu, tetapi memang ada barrier-barrier tertentu, dan kita akan melihat satu pekan mungkin satu bulan ke depan apakah data US itu bisa menjadi kontribusi positif buat penurunan emas ini gitu, atau memang terjadi respon sebaliknya. Nah, barusan angka tadi sudah saya sebutkan bahwa range-nya akan bergerak ke sana. Kalaupun memang di atasnya, rasanya market 2009, 2026, lalu 2039. Itu adalah 1 2 3 parameter ya yang memang harus kita pegang, bahwa kalau memang break itu dia akan coba area selanjutnya. Tapi kalau memang tidak di follow up sama market, maka mungkin range sudah berubah total, di mana range bergerak dari area 2026 sampai dengan 1980 yang akan kita lihat apakah itu mulus atau tidak, atau bahkan sebaliknya. Nah, saya sarankan teman-teman untuk bisa bersabar untuk punya posisi terbaik di emas ya, yaitu di area kurang lebih 1987, untuk bisa sell sebanyak mungkin ya, karena itu adalah level pertama. Dan biasanya kalau monthly ke monthly break dari 2009 itu sudah monthly ya, monthly ke monthly, dan kalau sudah break dia akan mencatat monthly range setelahnya, berarti ke range berikutnya, di mana itu adalah range yang tadi saya bilang ya, kurang lebih di di kisaran 1920 atau 30-an, dari kalau memang market break di 1980
eh, dia akan coba 1950-an, lalu berikutnya adalah 1920-an. Baik, itu saja. Oke, kalau memang ada pertanyaan, Pak, boleh nggak buy di sini, ya, di area ini. Baik, teman-teman, kita lihat daily-nya ini baru boleh dibilang satu hari break dari weekly yang terjadi kemarin. Nah, kalau kita belajar pattern di time frame besar, kita akan bisa lihat di time frame kecil pun yang namanya pattern atau pola pembentukan satu candle atau satu bar, dia akan selalu mencoba satu, dua, tiga kali. Apabila gagal di keempat, dia akan coba turun. Begitu juga dia akan coba 3 2 1. Kalau memang dia tidak bisa follow up, dia akan kembali lagi ke atas, dia akan coba 3 kali. Selalu begitu. Apalagi kita lihat di time frame daily-nya, di mana daily baru terlihat satu bar dan dia sedang mencoba apakah low hari Jumat bisa di break atau tidak. Dan itu akan menandakan secara pattern, secara pola, apakah memang terlihat betul atau tidak memang bisa turun gitu loh. Dan ini agak cukup kagok karena memang pergerakan hari Senin itu adalah sangat sempit. Dan kalaupun terjadi memang hari Senin lalu di mana emas menguat tajam dan turun tajam, break high break low, itu karena memang boleh dibilang terjadi bukan secara regulari. Karena memang hari Senin itu logika, memang kalau dilihat dasar, lihat secara rata-rata, dasarnya memang race-nya nggak pernah lebih dari normal kondisinya. Jadi apakah hari Senin kemarin itu bisa diulang? Saya sih agak melihat ya paling banyak tuh paling banter itu bisa 30 poin paling banter ya. Kalaupun terjadi itu memang terjadinya sangat luar biasa dan sifatnya conditionally. Kalaupun sekarang memang masih boleh dibilang ini sudah 12 poin dan masih bisa kondisinya turun, turun banyak bisa, naik kembali banyak juga bisa, tetapi kita lihat apakah memang yennya cenderung menguat kembali, lalu direct quotation-nya juga cenderung menguat kembali atau tidak, maka emas juga akan kembali. Tapi saya melihatnya akan range sudah bergerak, sudah bergeser turun. Itu adalah petanda. Dan yen sudah koreksi dari 241 sudah bergerak naik. Lah kalau misal memang yen kembali melemah tajam dan itu akan menempatkan emas ke bawah. Dan satu hal lagi teman-teman, bahwa Jepang mempunyai kebijakan ekonomi yang memang sangat unik di mana uh, kebijakan dari Jepang ini adalah melemahkan mata uang untuk kepentingan dumping atau kepentingan ekonominya, di mana Jepang negara berbasis ekspor itu berusaha melemahkan mata uangnya agar barang dagangannya laku di pasar dunia. Jadi secara logika memang yen diharuskan untuk naik, dan kalaupun terjadi intervensi, dan BOJ itu dari tahun ke tahun selalu lebih mengedepankan intervensinya adalah melemahkan mata uangnya, terbalik dengan semua negara termasuk Amerika sekalipun yang memang berusaha untuk menguatkan mata uangnya, di mana memangkas suku bunga. Tetapi terbalik dengan Jepang, dia memang berusaha untuk melemahkan mata uangnya, dan ini adalah parameter terbaik untuk bisa melihat pergerakan market, terutama orang yang trading di gold. Baik, itu saja teman-teman. Pagi ini video skenario ini. Jadi siapkan mental, lalu siapkan equity terbaik, lalu siapkan juga volume yang akan kita transaksikan. Hari ini ada baiknya memang kita menunggu dulu sampai di mana sesi pasar Eropa sampai ke Amerika nanti market push keberadaan emas ini. Jadi
Saya belum menyarankan untuk masuk posisi meskipun adalah level 94 boleh sell atau tidak. Ini karena kagoknya cuma satu karena ini hari Senin, jadi saya tidak menyarankan sebetulnya. Kalaupun break ya kita biarkan saja karena saya lebih yakin dia akan break gitu. Namun sejauh mana saya khawatir karena pergerakan Senin sempit lalu kita mentok akhirnya sellnya. Kalau cuma mau ambil hit and run masih bisa gitu. Tapi saya khawatir teman-teman menghold posisi dan terjadi bounce back malah jadi minus ya. Dan saran terbaik alangkah lebih baik kita menunggu pergerakan ya kurang lebih 10 poin dari sekarang ya. Kalau misal low-nya 95 ketemu 85 atau ketemu katakanlah 88, so we have to prepare sell ya sebanyak mungkin lah kita sell di area itu ya untuk barangkali ada yang bisa hold profit atau cuma hit and run dan kita akan cari peluang di mana kita akan hitung peluang resiko tuh harus jauh lebih kecil. Itu saja. Kita jangan pernah berharap peluang profit lebih besar, tapi resikonya jauh lebih besar juga atau sama. Jadi saya agak berbeda, mohon maaf. Saya tidak mau bicara peluang resikonya juga 50-50 sama, saya tidak mau gitu. Kalau masih 50-50, mendingan kita berjudi sekalian. Jadi kalau saya membuat analisa itu harus ya diusahakan untuk bisa sempurna meskipun memang manusia tidak sempurna. Tapi coba belajar membuat peluang resiko itu jauh lebih kecil ketimbang peluang profitnya. Makanya kita cari peluang atau kita cari posisi yang memang peluang resikonya sangat kecil. Dimana kalau kita sell harganya turun, kalaupun di buy harganya naik. Soal besar kecil apa yang didapat itu akan kembali lagi kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki di hari itu. Baik, terima kasih. Selamat siang. Tetap belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.